Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi terkait profesi, profesionalisme, dan kode etik profesi bidang IT. Dengan nama kelompok, saya sendiri sebagai Alfiah Nuriani, NPM 2019-4350-2383, dan ada Muhammad Robiandi Alamsyah, Ahmad Izhar, dan Haris Tamela. Materi-materi yang akan kita bahas mengenai tema berikut yaitu 1. Pengertian profesi dan profesional. Kedua, perbedaan profesi dan pekerjaan. Ketiga, pengertian fungsi dan tujuan kode etik. Dan keempat, ciri-ciri profesi dan profesionalisme. Yang kelima yaitu contoh profesi bidang IT. Next. Pengertian profesi dan profesional. Nah, sebelumnya mungkin dari kalian semua pernah dengar mengenai istilah profesi, profesional, profesionalisme maupun profesionalitas. Atau mungkin bahkan sudah tahu mengenai tujuan dan arti yang lainnya. Kita langsung saja mengenai pengertian profesi. Nah, untuk pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Sedangkan menurut Daniel Bell 1973, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari, termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal, dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat. Menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplementasikan kompetensi, mencetuskan ide, kewenangan, keterampilan teknis dan moral, serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkat dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan mencari nafkah yang harus dilandasi oleh pendidikan, keahlian sebagai aktualisasi aktivitas intelektual dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian profesional. Dalam Kamus KBBI dijelaskan bahwa profesional bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Aholia Buatloli, profesional adalah orang yang berdisiplin dan menjadi kerasaan dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Hari Suwanda, profesional ialah orang yang ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa profesional adalah seseorang yang ahli dalam profesinya, yaitu ditandai dengan adanya kepandaian khusus, memiliki sikap disiplin dan kerja keras, serta tekun dalam menjalankan sebagai mata pencahariannya. Salah satu contoh profesional yaitu karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk, pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang dibebankan kepadanya. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan profesi dan pekerjaan yang akan dilanjutkan dengan rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Alfida atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan poin nomor 2 yakni perbedaan profesi dan pekerjaan. Ya, di sini kita bisa lihat perbedaan profesi dan pekerjaan di mana profesi, misalnya profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Dalam pekerjaan tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa memulainya. Untuk profesi, beberapa diantaranya memiliki kode etik sendiri. Sedangkan pekerjaan dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu juga ada profesi yang harus menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian khusus.
Sedangkan pekerjaan dapat dilakukan oleh setiap orang dan tidak memerlukan keahlian khusus. Lalu profesi biasanya menghasilkan pendapatan yang lebih banyak, sedangkan pekerjaan biasanya menghasilkan uang dengan jumlah yang kecil. Ya, poin nomor 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga adalah pengertian, fungsi, dan tujuan kode etik. Pengertian kode etik, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti cara berpikir, kebiasaan, adat istiadat, perasaan, sikap, budi pekerti, moralitas, atau sifat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral dapat menggunakan 3 arti, yaitu yang pertama, moralitas sebagai sistem nilai atau norma moral yang dapat digunakan sebagai pedoman perilaku seseorang atau kelompok. Kedua, sebagai kumpulan prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas atau moralitas. 3. Sebagai pengetahuan tentang baik dan jahat yang diterima masyarakat. Ini menjadi bahan metodis untuk penelitian dan refleksi sistematis. Fungsi dan tujuan kode etik. Kode etik pada dasarnya memiliki rangkap fungsi, yaitu sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Fungsi ini sama dengan yang dikemukakan oleh Gibson dan Michael pada tahun 1945 sampai 1949, yang menekankan kode etik menjadikan kode etik sebagai kode untuk menjalankan tugas profesional dan menjadikan masyarakat sebagai kode jabatan. Pada dasarnya, tujuan dibentuk dan dirumuskannya kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi. Secara umum, tujuan pembentukan kode etik adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga martabat profesional. Dalam hal ini, yang harus dilindungi adalah citra orang luar atau masyarakat, sehingga orang luar itu memandang rendah atau memandang rendah profesinya. Yang kedua, menjaga kesejahteraan anggota. Artinya, kesejahteraan berupa kesehatan materi dan mental. Mengenai kesejahteraan material anggota profesional, kode etik biasanya melarang anggota melakukan perilaku yang merugikan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, tingkatan layanan profesional. Kode etik juga memuat tujuan pengabdian tertentu, sehingga para profesional dapat dengan mudah memahami tanggung jawab pelayanan saat menjalankan tugas profesionalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu ciri-ciri profesi dan profesionalisme. Ciri-ciri profesi di sini dapat kita lihat, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, ada kaidah atau standar moral yang harus diterapkan oleh pekerja profesi. Yang kedua, harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Lalu yang ketiga, biasanya ada izin khusus yang dimiliki seseorang supaya bisa menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Dan yang terakhir, umumnya jabatan atau pekerjaan terkait profesi itu mendapat pengakuan dari masyarakat. Dan selanjutnya ada ciri-ciri profesionalisme. Dapat kita lihat juga ada 6 poin. Yang pertama, memiliki kode etik. Yang kedua, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Lalu yang ketiga, memiliki tanggung jawab dan berintegritas. Keempat, memiliki perencanaan kerja yang baik. Kelima, memiliki kemampuan memotivasi. Dan yang terakhir, manajemen waktu yang baik. Lalu yang berikutnya, poin kelima, yaitu contoh profesi bidang IT. Di sini contoh profesi dalam bidang IT ada beberapa pekerjaan sebagai contoh profesi dalam bidang IT. Yang pertama yaitu IT support. Profesi ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sistem komputer agar dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, IT support juga harus membuat laporannya. Lalu berikutnya ada IT maintenance. Pekerjaan TI yang paling diminati selanjutnya adalah IT maintenance. Dalam menggeluti profesi ini, keahlian yang dibutuhkan tidak hanya mengenai perangkat lunak atau software, namun juga keahlian perangkat keras alias hardware. Lalu ada web developer. Hampir setiap perusahaan memiliki situs web untuk menjalankan bisnisnya. Dalam pembuatan dan pengembangannya dibutuhkan seorang web developer. Lalu ada UI atau UX designer.
Seorang user interface atau UI designer bertugas untuk membuat suatu produk tampak optimal melalui pemilihan warna, tata letak, maupun font. Sedangkan user experience atau UX designer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sebuah aplikasi atau situs web mudah digunakan oleh calon penggunanya. Lalu ada software developer. Dalam suatu perusahaan, seorang software developer bertanggung jawab untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan, hingga menguji sistem serta software. Lalu ada AI engineer atau yang biasa kita sebut artificial intelligence, adalah teknologi yang berperan bagi manusia serta industri untuk mempermudah suatu aktivitas. Seorang AI engineer memiliki tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan hingga merancang suatu sistem kecerdasan buatan sebagai solusi atas kebutuhan tersebut. Dan terima kasih. Sebelum presentasi diakhiri, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan terima kasih sebelumnya atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Dan apabila terdapat pertanyaan bisa disampaikan melalui WA group ataupun WA pada daftar kelompok 1 yang sudah disampaikan pada awal presentasi. Terima kasih. Saya kembalikan presentasi ini ke Alfia. Silakan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Untuk kesimpulannya, jadi untuk profesi ini merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Sedangkan untuk pekerjaan tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus untuk bisa melakukan pekerjaannya. Dan juga fungsi dan tujuan kode etik yaitu menjaga martabat profesional, menjaga kesejahteraan anggota dan tingkat pelayanan profesional. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.